Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita hidayah, taufik serta pertolongannya sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Al-Usul As-Sittah, 6 prinsip agama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk kita bisa berpegang teguh dengan akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan al-aslu ats-tsani, prinsip yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan persatuan di atas tauhid dan sunnah. Ini kita sudah sampaikan inti poin dari prinsip yang kedua ini pada pertemuan yang lalu. Namun tidak ada masalah, kita ulang sedikit lagi ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan amrallahu bil ijtima' fid din wa naha anit tafarruqi fi. Allah memerintahkan untuk kita bersatu di atas agamanya. Ini poin pentingnya, al-ijtima' fid din. Bukan sekedar persatuan, namun persatuan di atas agama Allah, di atas tauhid dan sunnah. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mendahulukan al-asul awal pertama kali adalah al-ikhlas, at-tauhid. Ini ada kaitan eratnya. Ini sekali lagi antum perlu dimuraja' lagi pelajaran yang lalu, bahwasanya poin kedua ini sangat terkait dengan poin yang pertama, bahwasanya at-tauhid itu yang pertama. Tauhid itulah yang menjadikan umat bisa bersatu. Seruan untuk bersatu tidak sembarangan bersatu, namun bersatu di atas tauhid. Tauhid dan juga sunnah Rasulullah SAW, sekaligus meninggalkan kesyirikan dan kebid'ahan. Karena kesyirikan dan kebid'ahan itulah sumber perpecahan. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin yang mereka memecah belah agama mereka. Biang kerok perpecahan umat adalah kesyirikan dan ahlu syirik, kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Itu poin kedua ini, intinya bersatu di atas tauhid dan sunnah
serta meninggalkan kesyirikan dan kebid'ahan. Inilah bedanya persatuan ala salafi yang sejati dengan persatuan ala haroki ataupun yang mengaku salafi namun hakikatnya haroki, yaitu menyeru orang untuk bersatu-bersatu tanpa nahi mungkar, tanpa melarang dari kesyirikan dan kebid'ahan. Ini sekali lagi yang harus kita tegaskan. Makanya sudah kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu sebuah buku yang sangat bagus sekali. Siapa yang bisa menyebutkan referensi yang paling luar biasa dalam hal ini? Secara judul sudah jelas pembeda antara Ahlussunnah dengan Ahlul-Bid'ah. Ada yang mencatat kemarin? Ada? Nggak ada? Bukan. Pembahasan yang kita sampaikan di poin yang kedua ini. Nah, yang lain. Ada yang mau menjawab? Berkaitan erat dengan pembahasan ini. Judulnya sudah jelas. Ini yang mantap sekali dalam pembahasan ini. Ada? Karangan Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ada yang nyatat? Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fi Tauhidil Ummah. Antum catat? Salafi itu kaya referensi. Jadi ngomongnya nggak asbun. Apalagi kaitan dengan komentar di medsos dan sebagainya, di atas ilmu. Tidak serampangan, tidak ngawur. Manhaj ahli sunnah wal jamaah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah fi tauhidil ummah. Manhaju ahli sunnati wal jamaah, manhaj ahli sunnah wal jamaah fi tauhidil ummah. Kalau terjemahannya, manhaj ahli sunnah dalam menyatukan umat atau tentang persatuan umat. Judulnya saja jelas. Ini pembeda dengan manhaj ahlul bidah, harokiyin, ikhwanil muslimin dalam menyatukan umat. Paham ya? Itu cuma 40-an halaman. Buku kutip kecil. Ada di internet atau di PDF. Antum download bisa itu yang bisa bahasa Arab. Yang nggak bisa, ya belajar bahasa Arab dulu. Baik. Kita tambahkan lagi ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah. Beliau mengatakan wa nahani tafarruq fi. Allah memerintahkan untuk bersatu di atas agamanya dan melarang dari perpecahan. Fa bayyana Allah hada bayanan syafi'an. Allah menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang sangat terang benderang. Tafhamu al-awam, dipahami oleh orang-orang yang awam. Wa nahana an nakuna kalladina tafarraqu wa ikhtalafu qabrana fahalaku. Dan Allah melarang kita untuk menyerupai orang-orang yang berpecah belah, berselisih sebelum kita dan mereka pun binasa. Wa dzakara anna amral muslimin bil istima' fid din. Sekali lagi kata beliau, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agamanya, di atas agamanya. Wa nahahum anit tafarruq fi, dan Allah melarang dari perpecahan tersebut. Wa yazidu wuduhan ma waradat bi sunnah minal ajabil ujab fi dzalik. Dan Allah tambahkan penjelasan tersebut di dalam sunnahnya Rasulullah SAW yang sangat luar biasa, istimewa penjelasannya dalam masalah seruan kepada persatuan di atas apa? At-tauhid wa sunnah, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin ma'ana alaihi wa ashabi.
Thumma saral amr ila annal iftiraq fi usuluddin wa furu'i huwal ilmu wal fiqh fid din. Namun fakta di lapangan, perpecahan menurut sebagian kaum muslimin dalam urusan agama, terutama dalam masalah usuluddin, prinsip-prinsip agama dan juga cabang-cabangnya, termasuk ilmu dan pemahaman dalam agama. Adanya pemutarbalikan fakta, bahwasanya dianggap perpecahan itu rahmah. Ya, tidak ada masalah berbeda meskipun dalam masalah akidah, naudzubillahi min dzalik. Padahal ini bertentangan dengan perintah Allah untuk bersatu di atas tauhid dan sunnah dan larangan dari perpecahan. Wasaral ijtima' fid din la yaqulu illa zindikun aw majnun. Dan orang-orang yang suka memutarbalikan fakta atau alias maling teriak maling, mereka menuduh yang menyeru kepada tauhid dan sunnah, menyeru kepada persatuan di atas tauhid dan sunnah, dianggap itu orang zindik dan majnun. Naudzubillah min dzalik. Ini prinsip yang kedua yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan pembahasan intinya sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ini tambahannya. Untuk menegaskan kembali, kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin halaman 12, paragraf yang terakhir itu, halaman 12, paragraf yang terakhir. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin setelah membawakan dalil wajibnya bersatu di atas tauhid dan sunnah dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, kemudian beliau menyebutkan bagaimana praktek para sahabat dalam masalah hal ini. Kata beliau, wa amma amalus sahabati radhiyallahu anhum. Adapun praktek dari para sahabat radhiyallahu anhum, faqad waqa'a bainahum radhiyallahu anhum al-ikhtilaf. Telah terjadi di tengah-tengah mereka perselisihan. Lakin lam yahsul fi bihi atafarruq walal adawa walal baghdha. Ketika ada perselisihan dengan para sahabat, tidak ada perpecahan, permusuhan dan saling istilahnya peperangan ataupun benci-membenci. Nanti akan disampaikan dalam masalah apa perselisihan tersebut. Jadi ini harus kita pahami. Karena banyak orang-orang yang salah menempatkan atau gagal paham. Yang perselisihan itu bisa ditoleransi, dijadikan bahan untuk perpecahan. Saling bid'ah membid'ahkan, saling boikot memboikot. Padahal perselisihan dalam hal-hal yang masih bisa ditoleransi. Namun ada masalah-masalah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip akidah malah dibiarkan ataupun ditoleransi. Ini sekali lagi sesuatu yang fatal akibatnya, yang tidak bisa didiamkan, harus disampaikan mana perselisihan, kesalahan yang bisa ditoleransi dan yang mana tidak bisa ditoleransi. Dan ini pembahasan inti dalam kajian pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Para sahabat dahulu pernah berselisih, namun tidak sampai kepada perpecahan, permusuhan. Faqad hasal al-khilaf bainahum fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pernah berselisih di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah SAW bain adhurihim. Rasul ada di antara mereka. Ya. Famin dalika, di antaranya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma faragha min ghazwatil ahzab wa ja'ahu Jibril ya'muruhu an yakhruja ila Bani Quraidah linaqdihimul ahda. Kisahnya, ketika Nabi SAW selesai dari perang Ahzab, Malaikat Jibril datang kepada beliau, memerintahkan kepada beliau untuk keluar ke Bani Quraidah
karena mereka telah melanggar perjanjian. Qala Nabi SAW di ashabihi. Nabi SAW pun bersabda kepada para sahabat beliau, la yusalliyanna ahadun minkumul asra illa fi Bani Quraidah. Rasul mengatakan kepada para sahabat yang diutus ke Bani Quraidah, tidaklah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya ulangi lagi, Rasul bersabda, jangan atau tidaklah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Hadis Bukhari dan Muslim. Fa kharaju minal Madinah ila Bani Quraidah. Mereka pun keluar dari kota Madinah menuju ke Bani Quraidah. Wahana waktu salatil asar. Kemudian ketika sudah datang waktu salat asar, qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, la nusalli illa fi Bani Quraidah. Kita tidak salat asar kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Sesuai dengan zahirnya hadis atau istilahnya yang tersurat dalam hadis tadi. Karena memang yang tersurat demikian, tidaklah salah seorang di antara kalian atau janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani. Itu yang tersurat demikian, secara zahirnya demikian. Ini pendapat kelompok sebagian sahabat. Kita salat asarnya hanya di Bani Quraidah, sesuai dengan pesan Rasul yang nampak tersebut. Walau ghabatis syams, meskipun sudah tenggelam matahari, tidak ada masalah. Paham? Yang penting sesuai dengan apa zahirnya tersebut. Li'anna Nabi SAW qol. Kelompok sahabat yang pertama ini berpegang dengan zahirnya hadis, karena Rasul SAW bersabda tadi, la yusalliyan ahadun minkumul asra illa fi Bani Quraidah. Tidaklah salah seorang di antara kalian atau janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali fi Bani Quraidah. Fanaqulu sami'na wa ata'na. Kelompok yang pertama ini mengatakan kami mendengar dan kami taati apa yang Rasul pesankan tadi. Paham ya pendapat yang pertama? Nah, wa minhum man qala. Namun ada kelompok yang lain dari kalangan para sahabat yang berbeda pendapat, menyelisih pendapat yang pertama. Mereka mengatakan nusalli fil waqti. Kita salat asar pada waktunya, meskipun tidak di Bani Quraidah. Ya. Ini mereka memahami hadis Rasul tadi sesuai dengan yang tersirat. Maksud ya Rasul kata mereka, kita salat asar di Bani Quraidah kalau memang waktunya masih ada, belum sampai keluar waktunya. Namun kalau kita sebelum sampai ke Bani Quraidah waktunya sudah habis, kita sholat di tempat mana saja. Yang penting nggak sampai apa? Keluar waktu sholat asar. Paham? Jadi yang kalau istilah mudahnya itu, yang pertama memahami sesuai dengan yang tersurat, yang kedua pendapat ini memahami sesuai dengan yang apa? Tersirat. Paham? Dan ini masalah-masalah ijtihad fikih yang memang harus ditoleransi. Dan inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Dua-duanya sama memakai apa? Hadis tadi. Ini kalau kita belajar fikih, banyak kita temui hal-hal semisal ini. Ya. Contoh ya, ada pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh puasa hari Sabtu, puasa sunnah hari Sabtu. Paham? Ya. Apapun alasannya tidak boleh. Sesuai dengan sabda Rasul, la tasumu yauma sabat illa mafturidu alaikum. Tidak boleh kalian puasa hari Sabtu kecuali puasa wajib.
Dohirnya apa? Sudah mutlak tidak boleh. Paham? Ada pula yang berpendapat boleh selama tidak mengkhususkan. Ya, karena mereka memahami la tasumu yaumas sabat itu kalau ya taksison istilahnya begitu. Seperti kalau sekarang ini kita boleh puasa apa saja namun nggak boleh mengkhususkan puasa apa? Rajab misalnya, seperti itu. Jadi seperti puasa hari Sabtu ini atau puasa hari Sabtu, kata pendapat yang kedua itu boleh selama tidak mengkhususkan. Contoh ya, orang puasa Jumat dan Sabtu misalnya, itu dibolehkan sebagaimana dalam kisah salah satu istri Rasul SAW ketika ditanya pada waktu puasa hari Jumat, apakah engkau puasa hari sebelumnya atau setelahnya? Ketika dijawab iya, maka dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi intinya ada dalam masalah hadis-hadis tadi yang masalah khususnya fikih, ada yang memahami secara tersurat dan yang tersirat. Nah, ini juga demikian yang terjadi di zaman para sahabat Rasulullah SAW. Dohirnya memang sholat asarnya hanya dibani Quraidah. Padahal kalau menurut pendapat yang kedua itu kalau tidak sampai keluar waktu sholat asar. Namun kalau perkiraannya kita di Bani Quraidah sudah lewat sholat asarnya atau sudah tenggelam matahari, sholat di mana saja. Paham? Nah, wa minhum man qala nusalli fil waqt li'anna Rasulullah SAW arada bidzalikal mubadara wal isra ilal khuruj. Pendapat yang kedua mengatakan kita sholat sesuai waktunya. Li'anna Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW menghendaki dari sabda tersebut agar kita itu bersegera ke Bani Quraidah. Ya. Walam yurid minna ta'khiras salah, dan beliau tidak menginginkan untuk kita menunda waktu sholat asar. Ya. Fa balagha dzalika Nabi SAW. Perselisihan ini pun sampai ke Rasulullah SAW, didengar Rasulullah SAW. Falam yu'annif ahadan minhum. Namun beliau tidak memarahi, bersikap keras kepada salah seorang di antara mereka. Walam yuwabbihu ala ma fuhima. Dan tidaklah Rasul menjelek-jelekan, menyalah-nyalakan salah satu dari dua kelompok sahabat tersebut. Ini yang harus dipahami. Ada permasalahan-permasalahan yang memang harus ditoleransi. Itu pintu ijtihad terbuka. Rasul mengatakan kalau yang benar dapat 2 pahala, kalau yang salah tetap dapat 1 pahala. Wahum bi anfusihim radhiyallahu anhum lam yatafarraqu min ajli ikhtilafir ra'yi fi fahmi hadis Rasulullah SAW. Mereka pun tidak berpecah belah karena perselisihan pendapat dalam memahami hadis Rasulullah SAW tersebut. Ini sekali lagi prakteknya para sahabat. Mereka menjaga persatuan meskipun perselisihan itu ada, perselisihan pendapat itu ada. Dan ini pula yang pernah terjadi pada zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yaitu ketika Haji Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau tidak mengqashar salat di Mina. Sedangkan dulu Rasul kalau haji di Mina, beliau mengqashar salat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat tanpa jamak. Di zaman Utsman disempurnakan 4 rakaat sesuai dengan ijtihad beliau. Karena beliau melihat banyak orang-orang Arab Badu yang baru masuk Islam, kalau salat di Mina 2 rakaat dianggap seterusnya 2 rakaat terus. Paham? Ini ijtihad beliau. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu nggak sependapat sebetulnya, tapi beliau tetap sholat sama dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika ditanya, beliau mengatakan al-khilafu syarrun, perselisihan itu jelek, yaitu dalam masalah
ijtihad seperti ini. Paham? Nah, jadi sekali lagi, hati-hati dengan orang-orang yang suka mentalbis. Entah dari kalangan kelompok harokah atau alil bidah, ataupun yang ngaku salafi, tapi kelakuannya kayak orang harokah. Ketika jatuh dalam kesalahan masalah akidah, masalah manhaj, mengatakan al-khilafu syarr. Untuk menutupi apa? Kesalahannya. Nggak tobat-tobat, nggak sadar-sadar, tapi menggunakan diksi-diksi ataupun redaksi-redaksi yang umum untuk mentalbis. Seperti di sini al-khilafu syarr, kan semua orang bisa salah. Kita katakan iya, quluban al-khata, tapi kesalahan itu apa? Bertingkat-tingkat, berlevel-level, nggak bisa disamakan. Salah dalam masalah misalnya fiqih dengan masalah apa? Usul akidah. Antara salah jatuh ke dalam pembatal keislaman dengan yang tidak. Yang ini kufur keluar dari Islam, yang ini bid'ah bisa mengeluarkan dari ahli sunnah, dan ini kesalahan masalah misalnya akhlak ya, yang nggak mengeluarkan dari apa? Ahli sunnah. Jangan apa? Digebiaui atau disama ratakan. Cuma sekali lagi itulah ahli syubhat. Ya. Hati-hati dengan orang-orang yang suka membuat syubhat-syubhat dengan istilahnya ucapan-ucapan yang umum-umum, ya, diantaranya untuk menutupi penyimpangan kesesatannya yang fatal, baik dalam masalah akidah atau dalam masalah manhaj. Amma amalu salafis saleh. Sekarang ditambahkan lagi oleh beliau praktek dari para salafus saleh selain dari para sahabat tadi. Fa inna min usuli ahli sunnati wal jamaah fil masail al khilafiyah anna makanan khilafihi sadiran an ijtihadin wa kana mimma yasughu fil ijtihad fa inna ba'dahum ya'dhuru ba'dan bil khilaf. Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam masalah-masalah khilafiyah, perselisihan, ada perselisihan, ini beliau perinci. Ada perselisihan yang memang itu muncul dari ijtihad, atau pintu ijtihad itu masih terbuka. Dibolehkan berijtihad. Ya, sekali lagi, lebih ditekankan dalam masalah-masalah fiqih ijtihadiyah. Fa inna ba'dahum ya'dhuru ba'dhan bil khilaf. Sebagian mereka memberikan udzur kepada sebagian yang lain kalau ada apa? Perselisihan. Makanya dahulu Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, ini dalam masalah fiqih ijtihadi. Ya, masalah apa? Fiqih al-ijtihad. Ini kita tekankan fiqih ijtihadi karena memang ada masalah-masalah fikih yang ahlul bidah menyelisihi, sedangkan itu jelas-jelas menyelisih nas, tidak mungkin ada ijtihad lagi, ya. Namun ini kita tekankan masalah fikih ijtihadi. Ana makana khilafi sadan ijtihad wa kana mimma yasugh fi al-ijtihad fa inna ba'dhum ya'dhuru ba'dhan bil khilaf. Contoh misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan ini masalah fikih ijtihadi, qauli shawabun yahtamil khata'. Pendapatku sekarang ini aku anggap benar. Tapi bisa jadi apa? Salah. Ini ketika beliau dialog dengan orang yang berbeda pendapat dalam masalah fikih ijtihadi. Pendapatku sekarang ini benar menurutku. Namun kemungkinan bisa apa? Salah. Makanya beliau dalam masalah fikih ijtihadi ada al-qaul qadim, ada qaul jadid. Ucapan lama, ucapan apa? Baru. Dan ini yang mungkin pernah antum baca dari ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyih hafizahullah taala ketika hukumi ucapan kemurtadan yang mengatakan mincela-mince itu sama dengan nasi masuk dalam Al-Qur'an. Beliau memperinci masalah mincela-mince. Kalau dalam masalah fiqih ijtihadi, ya, ini sekali lagi tidak tercela. Paham? Yang tercela itu mincela-mince dalam masalah apa? Akidah. Ya, karena sekali lagi seperti Imam Syafi'i tadi mengatakan, ucapanku sekarang ini aku anggap benar. Namun bisa jadi apa? Salah. Dan ucapanmu, ini beliau mengatakan kepada lawan dialog beliau, dan ucapanmu itu salah menurutku sekarang, tapi kemungkinan bisa apa? Benar. Paham? Ini berkaitan dengan masalah fiqih ijtihad.
ada apa? Kelapangan dada. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam adab penuntut ilmu, ketika membahas adab penuntut ilmu dalam kitab Al-Ilmi, beliau membawakan di antara adab penuntut ilmu rahabatus sadr inda ikhtilafil ijtihadi. Lapang dada ketika menghadapi perbedaan pendapat dalam masalah apa? Fikih ijtihadi. Beliau contohkan di antaranya masalah bersedekap setelah ruku. Setelah ruku ada dua pendapat ulama, ada yang istilahnya melepaskan al-irsal, ada yang bersedekah. Paham? Kata beliau ini masalah fikih ikhtilaf ijtihadi. Tidak boleh saling istilah gontok-gontokan, boikot-boikotan. Tahdir mentahdir. Ini tidak selayaknya. Ini ada penuntut ilmu. Namun beliau menegaskan berbeda dengan perselisihan dalam masalah akidah. Ya, mungkin sedikit perlu kita bacakan lagi ucapan Syekh Utsaimin yang pernah kita posting, kita terjemahkan, alhamdulillah sudah kita posting juga. Ketika kita membantah oknum yang mencela-mencela itu atau yang langganan mencela-mencela itu, ketika kita bantah, dia sering mengutarakan kata-kata umum yang untuk menutupi kebatilan kesesatannya. Makanya hati-hati ahli syubhat. Ketika itu dia membawakan ucapan Abdul Mas'ud tadi, al-khilafus syarr, ya. Maka kita bantah, judulnya nanti insyaallah antum lihat lagi, jangan samakan dua jenis khilaf ini. Ini kita bawakan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini kita baca langsung, yang kita terjemahkan diringkas dari Kitabul Ilmi halaman 30. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata ketika menjelaskan tentang adab penuntut ilmu agama, yang pertama hendaknya dia lapang dada dalam permasalahan khilaf yang bersumber dari ijtihad. Kita tambahkan di situ ijtihad para ulama, bukan yang jahil kuadrat bin ngelama, ya. Dan yang aku maksudkan di sini adalah masalah fikih ijtihadi yang memang masih ada ruang untuk berpendapat dan ada kelonggaran untuk adanya khilaf. Itu seperti tadi khilaf antara Abdul Mas'ud dan Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma ketika salat di Mina. Kemudian poin yang kedua kita sampaikan di sini, beliau mengatakan adapun orang yang menyelisihi jalan salaf seperti dalam masalah usul akidah atau dalam masalah akidah, atau kita tambahkan dalam hal yang memang tidak terbuka pintu ijtihad, maka ini tidak bisa diterima atau ditoleransi dari siapapun yang menyelisih akidah. Demikian pula kalau kita tambahkan dan manhaj salafu as-saleh. Silakan lihat dalam Kitabul Ilmi, ini kita ringkas dari Kitabul Ilmi halaman 30 oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Dan ini juga pernah kita sampaikan untuk membantah senior yang mencela-mencela ini. Ya, ketika membuat judul beda ulama dengan setengah ulama, kita bantah dengan judul beda ulama dengan ngelama. Karena dia keras kepada yang menyelisihinya dalam masalah fikih. Padahal dia jatuh ke dalam apa? Kesyirikan, jatuh ke dalam kesesatan dalam masalah akidah manhaj. Dan dia mentolerir atau istilahnya menyuruh kita untuk tidak membantah ahli bidah. Bahkan dia berlemah lembut dengan ahli bidah, bahkan menjilat kepada ahli bidah. Itu dia tutup mata. Tapi ada yang nggak sesuai dengan pendapat dalam masalah fikih, dikatakan setengah, kita bantah dengan ucapan Syekh Utsaimin tadi. Itu dalam masalah fikih keras sampai menuduh orang setengah ulama. Ini bedanya ulama dengan ulama. Kalau Syekh Utsaimin membedakan masalah fikih toleransi, masalah akidah kencang, masalah akidah tegas keras. Paham? Inilah yang ada di tengah-tengah sebagian orang-orang yang ngaku salafi, cuma tadi sudah banyak konsletnya. Kemudian beliau mengatakan, ini yang kita sampaikan dari Kitabul Ilmi tadi, ini juga disampaikan di sini. Cuma tadi itu ringkasannya, gambaran secara globalnya. Kata Syekh, wala yahmil ba'dhum ala ba'din hikdan wala adawa wala baghdha.
sebagian mereka tidak saling dengki, iri, jatuh menjatuhkan, ya, boikot memboikot kajian, tidak ada. Masalah apa? Perselisihan fikih. Nah, bal wa ya'taqidun annahum ikhwatun, dan mereka meyakini semuanya bersaudara, harus saling lapang dada, toleransi. Wa in hasala bainahum hadar khilaf, meskipun apa? Ada perselisihan di antara mereka. Ya, sekali lagi kalau antum belajari istilahnya fikih muqaranah, fikih perbandingan mazhab, wah, banyak sekali perselisihan di antara mereka. Ya, dalam masalah apapun banyak perselisihannya. Namun mereka saling apa? Toleransi. Hatta innal wahida minhum la yusalli khalfa man yara annahu laysa ala wudu wa yara al-imam annahu ala wudu. Bahkan di antaranya masalah pembatal wudu misalnya. Ya, contoh nanti akan disampaikan memakan daging unta. Ada sebagian mengatakan batal wudunya, ada yang mengatakan tidak batal wudunya. Nah, misalnya ada ulama yang mengatakan makan daging unta membatalkan wudu. Ulama tersebut masih sholat di belakang imam, atau ulama yang dia berpendapat memakan daging unta itu tidak membatalkan wudu. Paham? Padahal kalau menurut makmumnya tadi, dia nggak wudu karena apa? Tapi masalah ijtihad. Paham? Nah, ini meskipun kelihatannya wah serem ini masalah apa? Batal sholatnya karena apa? Makan daging unta. Paham? Ini sekali lagi masalah fikih ijtihadi. Wa in hasala bainahum hadar khilaf hatta inal wahid minhum la yusalli khalfa man yara annahu laysa ala wudu wa yara al imam annahu ala wudu mislu an yusalli khalfa shakhsin akala lahma ibil wa hadal imam yara annahu la yanqudul wudu. Contoh ya secara mendekatkan pahaman, misalnya dua ulama ini makan daging unta, sama-sama makan daging unta ya. Kemudian yang berpendapat tidak membatalkan wudu langsung jadi imam. Paham ya? Yang mengatakan berpendapat itu membatalkan wudu, dia tentunya wudu ketika sholat atau mau sholat. Tapi dia masih jadi makmum dengan tadi yang berpendapat tidak membatalkan, padahal dia jelas-jelas makan daging unta tadi misalnya. Ini sekali khilaf ijtihadi, toleransi. Ya. Apalagi dalam masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan agama dan itu ya sekedar urusan dunia misalnya. Lebih toleransi lagi. Harus betul-betul paham mana ikhtilaf yang memang harus toleransi dan mana yang tidak ditoleransi. Kemudian kata beliau, fayara anna shalah khalfa dzalikal imam sahihah. Ya. Yang berpendapat itu membatalkan wudu, salatnya di belakang imam tersebut tetap dianggap sahih. Wa in kana huwa law shallaha bi nafsi la ra'a anna salatahu ghairu sahih. Meskipun ulama tadi yang berpendapat memakan daging unta itu kalau dia salat membatalkan wudu, kalau dia salat sendirian dia batal salatnya. Paham ya? Sekali lagi, ulama yang berpendapat memakan daging unta membatalkan wudu, kalau dia berimam kepada yang berbeda pendapat, menganggap salatnya apa? Sah. Tapi kalau dia salat sendirian, menganggap salatnya apa? Batal. Paham ya? Meskipun kelihatannya agak besar ya, tapi ini pandangan ulama salaf dahulu harus ditoleransi. Masalah fikih ijtihadi. Qul hadza li annahum yarawna anal khilaf an-nasi an ijtihad fi ma yasughu fil ijtihad laisa fil haqiqah bi khilafin. Karena mereka para ulama salaf mengikrarkan, meyakini, berpendapat perselisihan yang bersumber dari masalah-masalah yang pintu ijtihad itu terbuka, pintu ijtihad itu dibolehkan, tidak menabrak nas yang terang benderang, tidak menabrak ijma. Ya, kata mereka itu tidak ada masalah. Pada hakikatnya itu bukan perselisihan. Ya, karena sama-sama berpegang teguh dengan apa? Dalil. Seperti tadi, para sahabat tadi sama-sama berpegang dengan hadis tadi. Cuma pemahaman yang berbeda. Ada yang memahami secara tersurat, ada yang tersirat. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah
wasallam. Ini berbeda dengan masalah akidah. Seperti Rasul ketika mendengar ada salah satu sahabat yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan karena kehendak engkau Nabi Muhammad. Rasul menegur langsung, ini ucapan yang berbau syirik atau ini ucapan syirik. Ketika ada orang yang meminta dibuatkan pohon keramat, Rasul apa? Ingkari. Ketika ada sahabat yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha, Rasul tegur, satu kasatu lahamin, dan seterusnya. Ini sekali lagi ada khilaf ijtihadi yang pintu terbuka untuk beristihad, tidak boleh kita keras-kerasan, namun ada yang harus apa? Dikerasi. Dan ini juga yang dipraktekkan oleh para salafus saleh. Tadi Imam Syafi'i ketika masalah fikih longgar pendapat beliau. Ucapanku apa? Benar sekarang ini menurutku, tapi bisa jadi apa? Tapi dalam masalah akidah beliau keras. Contoh dalam masalah beliau mentahdir ahlul kalam. Beliau mengatakan hukuman yang aku berikan kepada kalam an yudrabu bil jarid wal nial, untuk dipukul dengan apa? Pelepah kurma dan terompah. Keras beliau, nggak ada kata-kata oh bisa jadi mereka benar, nggak ada. Makanya dusta kalau orang-orang itu mengambil ucapan Imam Syafi'i tentang fikih tadi dibawa dalam masalah perselisihan dalam masalah akidah. Abdullah bin Mas'ud tadi contohnya lain ya. Abdullah bin Mas'ud tadi dalam masalah salat di Mina, beliau apa? Istilahnya ngalah al-khilafus syar. Tapi ketika beliau mendapati orang yang berzikir jamaah, beliau mengatakan udus sayyatikum, hitung kejelekan kalian. Ini para ulama salah menempatkan permasalahan khilaf pada tempatnya. Mana yang itu ditoleransi, mana yang tidak boleh apa ditoleransi. Paham? Ya, apalagi masalah tadi mengatakan mencela-mencela itu sama dengan nasi yang masuk dalam Al-Quran. Tidak bisa toleransi. Itu riddah, kemurtatan dalam al-Islam. Mencela Al-Quran, mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna kulla wahid minal mukhtalifin qad tabi'a ma yajib al-ittiba'u min ad-dalil ala la yajuzu lahu udul anhu. Ya. Karena setiap yang berselisih dalam masalah fikih ijtihadi tadi itu sama-sama mengikuti dalil. Tidak menabrak dalil. Mereka sama-sama berpegang teguh dengan ad-dalil. Ini juga mungkin antum pernah ingat dalam pembahasan Kitabut Tauhid. Tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu kan panjang hadisnya. Di awal-awal itu ada perselisihan pendapat antara Sa'id bin Jubair dan yang lainnya berkaitan dengan masalah ruqyah. Ya. Berkaitan dengan masalah apa? Ruqyah. Sa'id bin Jubair berpendapat ya, istilahnya tidak ada ruqyah, istilahnya begitu. Ya, makanya beliau berdalil dengan la yasarkun dan seterusnya. Intinya pembahasannya panjang. Cuma di situ dua-dua pihak ketika salah satu ditanya, "Kenapa engkau meruqyah?" Maka dia mengatakan, "Karena aku mendengar Rasul bersabda, la ruqya illa min humma au ainin." Au kama qala Rasulullah SAW, bahwasanya tidaklah ruqyah kecuali ketika terkena penyakit ain atau penyakit demam istilahnya. Ini ketika ditanya pakai apa? Dalil. Sedangkan Sa'id bin Jubair tadi tidak sependapat adanya ruqyah tersebut. Maka beliau pun mengatakan laqad ahsana manintaha ila maqad sami'. Sungguh baik orang-orang yang berpegang dengan hadis yang dia apa? Dengar. Paham? Beliau nggak sependapat. Tapi apa? Ketika lawannya tadi memakai hadis tadi, ini masalah ikhtilaf ijtihad. Beliau pun apa? Toleransi. Bahkan beliau mengatakan sungguh baik orang yang apa? Berpegang dengan apa yang dia dengar dari sabda Rasulullah SAW. Ini pembahasannya tadi karena sama-sama apa? Berpegang dengan dalil dan memang pintu ijtihad terbuka. Nah, ini beda dengan masalah akidah. Kalau seperti tadi masalah fikih tadi, hadis salat asar di Bani Quraidah tadi bisa secara tersurat dan
tersirat. Beda dengan masalah akidah. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Nggak ada kemungkinan yang lain. Kecuali apa? Penetapan sifat kedua tangan bagi Allah. Nggak bisa ditawil-tawil. Dalam masalah apa? Agar sudah paten nas-nasnya. Makanya tidak ada apa pintu terbuka untuk beristihad dalam artian mentawil-tawil tadi. Nggak ada, oh ini dohirnya nggak seperti itu. Atau bukan yang dimaksudkan dohirnya, namun yang tersirat. Tidak. Paham? Nah. Fahum yarawna anna akhawm idha khalafahum fi amalin ma ittibalid dalil huwa fil haqiqah qad wafaqahum. Kalau ada yang berselisih pendapat dalam masalah fikih ijtihadi tadi, maka yang berbeda pendapat menganggap saudaranya itu sama-sama dengan dia dalam berpegang teguh dengan apa? Dalil. Nggak berselisih sebetulnya, karena apa? Sama-sama satu arah menuju kepada ittiba'u ad-dalil. Seperti tadi ucapan Sa'id bin Jubair tadi rahimahullah ta'ala. Laqad ahsana man intaha ila ma qad sami'. Sungguh baik orang yang mengamalkan apa yang dia dengar dari sabda Rasulullah SAW. Li'annahum yad'una ila ittiba'id dalil aina makana. Karena para salafus saleh khususnya mereka sama-sama menyeru kepada ittiba'ud dalil. Fa idza khalafahum muwafiqatan li dalilin indahu fa huwa fil haqiqah qad wafaqahum. Intinya sekali lagi, kalau dua-duanya sama-sama berpegang dengan dalil dalam masalah fikih ijtihadi, itu hakikatnya satu jalan. Nah, li'annahu tamassa ala ma yadu ilaihi wa yahduna ilaihi min tahkimi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi sama-sama menyeru dan mengambil petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini masalah apa? Al-ikhtilaf atau al-khilaf al-ijtihadi, ya, atau al-fiqhi al-ijtihadi. Amma ma la yasughu fihi al-khilaf. Nah, ini khilaf yang kedua yang tidak boleh ditoleransi. Jadi Syekh Muhammad bin Utsaimin dan juga para ulama sepakat dalam masalah ini. Ada yang boleh toleransi, ada yang tidak boleh ditoleransi. Amma ma la yasughu fihi al-khilaf fa huwa ma kana mukhalifan lima kana ali sahaba wa tabi'un kama sa'ilil aqaid allati dhalla fiha man dhalla minan nas. Adapun perselisihan yang tidak ada pintu ijtihad di dalamnya atau yang tidak boleh ada khilaf di dalamnya, yaitu yang menyelisihi pemahaman para sahabat dan para tabi'in, ya, kama masalah aqaid, seperti masalah-masalah akidah. Ini beda, ya. Contoh, ya, pemahaman para sahabat tidak boleh mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ya, sebagaimana kata Abu Darda radhiyallahu anhu, awwalu nifaqil mar'i ta'nu ala walihi. Kemunafikan pertama yang ada dalam diri seseorang kalau dia mencaci maki pemimpinnya. Ya. Kata, kalau nggak salah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena akabir sahaba yanhaunana. Dahulu para pembesar sahabat-sahabat Rasul itu melarang kami dalam beberapa hal. Di antaranya, alla tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Ini masalah akidah yang tidak boleh diselisih. Ya. Ini sekali lagi harus keras, tegas. Kama masail i'tiqad, seperti masalah-masalah akidah yang mana banyak atau orang-orang itu tersesat di dalamnya. Walam yahsul fiha al-khilaf illa ba'dal qurunil mufaddalah. Dan tidak ada khilaf dalam masalah akidah tersebut melainkan setelah 3 generasi terbaik umat ini. Ya.
Seperti tadi, para sahabat melarang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Sampai munculnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang memprovokasi orang-orang awam untuk mencaci maki Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Orang ini mengatakan, ibda'u bitta'ni ala ulatikum. Mulailah kalian mencaci maki pemimpin kalian. Sampai tertanam kebencian kepada Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan, sehingga mereka pun mengepung rumah Utsman bin Affan, mendemo, mengkudeta, bahkan ya terjadi apa? Tragedi pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini sekali lagi permasalahan apa? Akidah yang tidak boleh toleransi. Ya. Maka sekali lagi, kalau ada yang mencaci maki pemimpin, mengatakan pemimpin ini dosa, memuati umat, ini sekali lagi bukan sekedar kesalahan biasa yang dengan enaknya mengatakan semua orang kan bisa salah. Sekali lagi, iya betul, cuma ini kalimat haqqin urida bihal batil. Ini ucapannya hak, namun di baliknya ada apa? Kebatilan. Hati-hati, sebagaimana Khawarij ketika mengatakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, ini ucapan hak, namun di baliknya ada apa? Kebatilan. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu, ahlu syubhat. Karena kata beliau, wa in kana ba'dul khilaf fiha mawjudan fi ahli sahabah. Ya, meskipun bukan berarti maksud setelah generasi terbaik itu tidak ada di zaman para sahabat itu perselisihan yang berkaitan dengan akidah, cuma itu bukan para sahabat Rasulullah SAW. Wa in kana ba'dul khilaf fiha mawjudan fi ahli sahabah, walakin yu'lam innana idza qulna qannu sahabah laisal makna anna la budda an yamuta kullu sahabah. Ya, sekali lagi ini pembahasan istilah perselisihan itu setelah generasi para sahabat. Bukan berarti di zaman para sahabat tidak ada apa? Khilaf dalam masanya. Cuma adalah orang-orang yang tadi Abdullah bin Sabah dan yang semisal dengan mereka. Abdurrahman bin Muljam itu membunuh Ali bin Abi Thalib, artinya hidup di antara sebagian para sahabat Rasulullah SAW. Cuma dikatakan generasi sahabat ya, atau generasi sahabat itu sudah berakhir, bukan berarti semuanya sudah apa? Meninggal dunia. Namun yang dimaksud adalah kebanyakan dari mereka sudah apa? Meninggal dunia. Ini pembahasan sekedar istilah qarnus sahabah, generasi para sahabat. Walakin yu'lam innana idza qulna qarnus sahabah laisal ma'na anna la budda an yamut kullu sahabah wa bal qarn ma wujida fi mu'dhamu ahliha. Seperti kalau kita mengatakan generasi sahabat, itu artinya mereka kebanyakannya masih hidup, sebagian sudah apa? Meninggal dunia. Sebagaimana kata Syekh Utsman rahimahullah, innal qarna yuhkam binqidaihi idza inqarada aktsaru ahlihi. Sesungguhnya sebuah generasi dihukumi telah hilang ataupun telah berakhir kalau kebanyakan dari generasi itu sudah apa? Meninggal. Seperti tadi muncul kesesatan, kebid'ahan awal-awalnya di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Seperti yang mungkin sudah pernah kita jelaskan tentang masalah fitnah. Munculnya fitnah itu kata Rasul dalam hadis Hudzaifah bin Yaman sepeninggal Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab. Muncul fitnah apa? Tadi Sabaiyah, bid'ahnya Abdullah bin Sabah. Muncul Syiah Rafidhah, Khawarij. Sahabat masih ada, cuma generasi sahabat secara umum sudah berakhir karena apa? Kebanyakan mereka sudah meninggal dunia. Paham? Nah, fal qurunul mufaddalah in qaradat wa lam yujad fiha hadzal khilaf alladhi intashara ba'dahu fil aqaid. Generasi yang termulia itu sudah tidak ada wa lam yujad fiha hadzal khilaf. Ya, tidak ada perselisihan dalam masalah akidah di zaman generasi yang termulia tersebut. Ya. Faman khalafa makan ali sahabat wa tabi'un fa innahu alaihi wa la yuqbal khilafuhu. Barang siapa yang menyelisih pemahaman para sahabat, para tabi'in, maka tidak bisa apa? Diterima perselisihan tersebut. Makanya ada ungkapan yang indah dari seorang penyair, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabar illa khilafan law haddun min nadhar. Bahwasanya tidak semua perselisihan bisa ditoleransi kecuali yang kuat dalilnya. Paham? Jadi sekali lagi harus dibedakan, jangan
disamaratakan antara semua perselisihan tersebut. Amal masail alati wujida fiha al-khilaf fi ahli sahabah wa kana fiha masaghul ijtihad fala budda an yakuna al-khilaf fiha baqiyan. Adapun permasalahan-permasalahan perselisihan di antara para sahabat dan itu memang pintu ijtihad terbuka, maka itu terus akan ada perselisihan tersebut. Sebagaimana kata Rasul, idza hakamal hakim fajtahada fa asaf falau ajran. Apabila seorang hakim berijtihad lalu dia benar, baginya 2 pahala. Wa in ijtahada fa akhta falau ajrun. Namun jika dia berijtihad lalu salah, dia mendapatkan 1 pahala. Hadza huwa ad-dhabit. Inilah kaidahnya atau ketentuannya. Kemudian dia Syekh Utsaimin rahimahullah menutup al-asustan ini, prinsip yang kedua, dengan ucapan beliau, fal wajib alal muslimin jami'an an yakunu ummatan wahidah. Wajib bagi kaum muslimin semuanya untuk menjadi umat yang satu. Dengan apa tadi? Tauhid dan sunnah. Ya, jangan asal gembar-gembor persatuan namun menyelisihi tauhid dan sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Itu persatuan yang semu, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Wa alla yahsul bainahum tafarruqun wa tahazzubun. Tidak selayaknya ada perpecahan ataupun mereka bergolong-golongan, berkelompok-kelompok yang berbeda akidah dan manhajnya. Bihaitsu yatanaharuna fima bainahum bi asinnatil alsun wa yata'adawna wa yatabaghadun min ajli ikhtilafin yasughu fil ikhtilaf. Ini kata beliau, tidak selayaknya mereka saling bermusuhan, benci-membenci, boikot-memboikot, tahdzir-mentahdzir hanya karena masalah perselisihan yang pintu ijtihad terbuka. Paham? Ya, jangan asal berselisih langsung apa? Musuh-musuhan sampai kiamat. Ya. Padahal sekali lagi itu masih bisa ditoleransi. Ya, apalagi kayak ini kalau masalah fikih yang berkaitan dengan agama, apalagi kalau masalah urusan apa? Teknis, masalah urusan dunia, ngapain? Ya. Fa innahum wa ikhtalafu fi ma yakhtalifuna fi ma taqtadihi nusus hasba afhamihim. Ya. Karena mereka ketika berselisih, ini perselisihan bersumber dari memahami hadis tersebut, nas tersebut. Ya, sekali lagi masih ada pintu ijtihad terbuka di dalamnya. Fa inna hadza amrun fihi sa'atun. Padahal itu hal yang masih ada keleluasaan. Walillahil hamd. Wal muhim i'tilaful qulub wa ittihadul kalima wa la raiba an adal muslimin yuhibbuna minal muslimin an yatafarraqu sawa'an kanu a'da yusarihuna bil adawa au a'daan yatadhaharuna bil wilayati lil muslimin au lil islam wa hum laisu kadzalik. Ya, intinya yang penting kata beliau harus ada persatuan hati. Dan itu hanya bisa dengan tauhid dan sunnah. Ya. Dan tidak diragukan lagi musuh-musuh kaum muslimin. Mereka menghendaki agar kaum muslimin berpecah belah. Musuh-musuh ada 2. Musuh yang nyata, yang terang benderang mengikrarkan permusuhannya, atau musuh-musuh ya, atau dalam artian musuh dalam selimut yang berpura-pura sama dengan kaum muslimin padahal mereka menghendaki perpecahan ataupun kemunduran bagi Islam dan kaum muslimin. Sama dengan ahli bidah juga demikian, yang menghendaki perpecahan di antara as-salafiyin, ya, sedangkan sebagian salafiyin mengikuti jejak mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kaum muslimin di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Nah, Ustaz, ini berarti apa, perselisihan ijtihadi berarti perselisihan dalam memahami. Iya, perselisihan ijtihadi diantaranya dalam memahami hadis-hadis yang kalau istilah para ulama dohir, yang di situ kan ada istilah dalam usul fiqih itu nas yang sharih, yang terang benderang, hanya ada satu makna, tidak ada makna yang lain. Seperti yang kita sampaikan tadi, baliyadahu mabsutatan, itu jelas penetapan kedua tangan Allah, nggak ada kemungkinan yang lain. Ada nas yang artinya ada kemungkinan memiliki beberapa apa?
makna. Ya mungkin contohnya seperti tadi. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Itu diantaranya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Nah. Apabila ada perselisihan kita kayak tadi bersedekah setelah wudhu, itu diterapkan dua-duanya. Tidak. Demikian itu Nggak boleh. Ya harus kita memegang salah satu dari yang dipahami oleh para ulama tersebut. Nah, sesuai dengan semuanya. Nggak bisa. Rok 2 rakaat, iftiros, dan tawarruk. Nah, ini tidak bisa. Jadi sebagaimana para ulama mengatakan kalau ada perselisihan di antara para ulama, ada dua pendapat, maka pilih salah satu dari mereka yang sesuai dengan apa? Dekat kepada dalil, yang lebih dekat kepada ad-dalil. Dan jangan berbicara tentang suatu permasalahan agama yang para ulama tidak memberikan contohnya. Jadi seling-seling tadi. Iya. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain? Kan ini perselisihan itu jadi. Jadi kalau untuk yang orang-orang bukan untuk ilmu itu cara menentukan yang benar tuh bagaimana kalau yang orang-orang yang orang-orang awam fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya kepada yang lebih tahu. Itu saja di antaranya. Nah, karena dia tidak bisa mentarjih. Nah. Ada yang lain? Jadi kesimpulannya, bagaimana kalau ada yang mengatakan ya, perselisihan itu harus ditoleransi semuanya, boleh atau tidak? Coba yang bisa memperinci. Coba jelaskan lagi, kenapa nggak boleh? Atau kalau ada yang mengatakan semua orang bisa salah, jangan suka mentahdzir. Karena perselisihan ada dua. Iya, karena perselisihan ada dua. Yang pertama, perselisihan masalah akidah. Masalah akidah atau lebih tepatnya usul akidah. Itu boleh ditoleransi atau tidak? Nah, kemudian yang kedua, perselisihan masalah fikih. Masalah ijtihad ya, masalah fikih kita lebih tekankan masalah fikih ijtihadi meskipun adalah masalah fikih tidak boleh apa? Contoh ya, kan ada masalah fikih yang dimasukkan dalam kitab akidah seperti masalah mengusap. Iya, itu asalnya masalah fikih. Cuma dimasukkan dalam masalah akidah sekali lagi karena ada kelompok sesat seperti Syiah Rafidhah yang mengingkarinya. Masalah fikih, namun nggak boleh toleransi itu. Paham? Cuma emang kebanyakan masalah fikih itu dalam kategori tadi, fikih ikhtilaful ijtihadi. Paham? Jadi kita secara global, kalau perinciannya panjang sekali. Seperti masalah akidah tadi. Ada masalah akidah yang tidak boleh kita membid'ahkan orang yang menyelisihi. Yaitu dalam masalah yang bukan merupakan pembeda antara Ahlussunnah dengan ahli al-bid'ah. Ya, seperti yang oknum incela-mencela itu ketika kita bantah membawakan salah satu ucapan ulama yang di situ ada pembahasan kesalahan Ibnu Khuzaimah dalam masalah sifat surah bagi Allah. Ini kalau yang ikut kajian kita pada waktu hari Rabu waktu kapan lalu itu, insya Allah masih ingat ya, bahwasanya Ibnu Khuzaimah Imamul A'immah, beliau keliru dalam masalah memahami hadis Allah menciptakan Adam sesuai dengan surahnya, bentuknya. Paham? Imam Khuzaimah rahimahullah tidak menetapkan suratul Rahman. Paham? Beliau keliru. Tapi tidak dibid'ahkan oleh para ulama. Kenapa? Karena ini perselisihan akidah yang bukan merupakan perselisihan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Antum ulangi lagi ya, ataupun dengarkan lagi kajian-kajian kita tentang
kapan orang itu bisa keluar dari ahli sunnah dan kapan tidak bisa keluar dari ahli sunnah. Paham? Ya, kita mau jelaskan lebih ya secara ringkas lagi. Ada dua poin penting yang harus dipahami orang itu bisa keluar dari ahli sunnah. Yang pertama, kalau menyelisihi amron kulian, kaidah umum yang berkaitan dengan usul ahli sunnah. Contoh, termasuk prinsip ahli sunnah di mana kita dapati di kitab-kitab akidah secara umum demikian. Paham? Misalnya ada orang mengatakan boleh keluar dari pemimpin kaum muslimin memberontak kudeta. Ini kaidah umum ahli sunnah mengatakan haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin di mana saja, di Saudi Arabia, di Mesir, di Indonesia dan sebagainya. Paham? Tidak boleh mengkudeta. Ini kaidah umum. Amran kuliah. Kalau ada orang yang berpendapat boleh mengkudeta pemimpin yang zalim dari kaum muslimin ya, pemimpin muslim ya, maka orang ini jatuh ke dalam penyelisihan terhadap ahli sunnah dalam masalah kaidah umum, amran kuliah. Dia keluar dari ahli sunnah. Paham? Kemudian yang kedua, orang itu bisa keluar dari ahli sunnah kalau menyelisih dalam masalah cabang dari kaidah umum tadi. Kaidah umum tadi mengatakan haram mengkudeta pemimpin muslim di mana saja mereka berada. Nah, ini lebih dikhususkan lagi. Ada orang berpendapat boleh mengkudeta pemimpin Indonesia misalnya. Paham? Ini cabang dari kaidah umum tadi. Amran juz'iyah. Paham? Amran juz'iyah. Yang merupakan perselisihan antara ahli-sunnah dan ahli-bidah dalam masalah hal ini. Bukan sekedar perkara cabang saja, namun perkara cabang yang merupakan pembeda antara ahli-sunnah dengan ahli-bidah. Ciri khas ahli-sunnah tidak memberontak kepada pemimpin muslim. Ciri khawarij memberontak kepada pemimpin muslim. Paham? Ini masalah cabang dari yang pertama tadi, tapi dengan syarat merupakan pembeda antara ahli-sunnah dengan ahli-bidah. Contoh yang kedua, yang pertama tadi yang menyelisih ahli sunnah dalam masalah kaidah umum amran kuliah. Contoh, ahli sunnah mengatakan wajib menetapkan semua sifat Allah tidak boleh ditakwil. Paham? Semua sifat Allah. Kalau ada yang berpendapat semua sifat Allah dalam ayat dalam hadis boleh ditakwil, ini ahli bidah. Paham? Ya. Poin yang kedua, orang itu dikatakan ahli bidah kalau menyelisihi cabang dari yang pertama tadi, kaidah umum tadi, tapi dengan syarat yang merupakan pembeda antara ahli-sunnah dengan ahli bidah. Contoh tadi masalah mentakwil sifat Allah, ini mengeluarkan orang dari ahli-sunnah secara umum. Ada poin yang kedua ini, misalnya orang itu mentakwil sifat tangan bagi Allah dengan kenikmatan kekuasaan. Nah, ini masalah cabang dari yang pertama. Tapi karena ini masalah perselisihan antara al-sunnah dengan al-bidah. Seperti kata Imam As-Sabuni dalam Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Ini kelakuannya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Orang itu dikatakan ahli bidah kalau mentakwil sifat. Nah, sekarang kembali kepada pembahasan suratul Rahman. Paham? Kalau Ibnu Khuzaimah tidak menetapkan sifat suratul Rahman tadi, paham? Apakah dikatakan ahli bidah? Tidak. Karena apa? Ini masalah cabang. Paham? Cabang akidah, cabang kaidah umum dalam masalah akidah, tapi bukan masalah pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Paham ya? Paham? Jadi jangan disamakan. Seperti yang mencela-mencela tadi itu. Ketika kita bantah ucapannya yang kufur, yang menyamakan nasikh mansukh dalam Al-Quran dengan mencela-mencelanya dengan esok tempe sore dele, itu ucapan kufur, nggak ada lain lagi. Paham? Kemudian dia membawakan kisah Ibnu Khuzaimah. Nggak sama. Paham? Tapi itulah ahli syubhat. Ya, ahli bidah, orang-orang kafir, orang munafik, musyrikin, mereka bisa ya, cari-cari dalil untuk melegalkan kebid'ahan mereka. Makanya ahli sunnah harus ngeh istilahnya. Harus ya, sadar, harus teliti. Jangan mudah ditipu oleh ahli asyubhat. Paham enggak?
Baik, awas jangan gagal paham ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Nah. Kalau macam-macam doa kita terus ruku sujud itu macam-macam. Antum harus bisa bedakan mana yang merupakan sunnah Rasul SAW yang di situ ada istilahnya Rasul mempraktekkan semua doa-doa tersebut, zikir tersebut dengan perbedaan di antara para ulama. Paham ya? Beda. Kalau ini kan ulama hadisnya satu, cuma mereka beda dalam nggak bisa dipraktekkan dua-duanya. Paham? Pilih salah satu, makanya Imam Syafi'i pindah dari ucapan lama kepada ucapan yang nggak dipraktekkan dua-duanya. Paham? Ya, beda dengan masalah istilahnya pilihan doa pagi dan petang. Paham? Itu enggak ada istilahnya khilaf, ini nggak boleh, ini boleh. Enggak. Paham? Nah, bedakan. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.